Terkapar, 1.000 tank buatan barat jadi bangkai duluan sebelum sentuh garis depan pasukan Rusia. По местам сосредоточения оперативных резервов Вооруженных сил Украины, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Pasca dirilisnya data kerugian militer Ukraina oleh Kementerian Pertahanan Kementerian Rusia, sebuah fakta baru kembali terungkap. Kali ini, giliran unit pasukan khusus Ahmad, Republik Chechnya, untuk membeberkan kenyataan di lapangan. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia memastikan jika sekitar 7.500 tentara Ukraina tewas sejak putusan serangan balik digelar pada 4 Juni 2023. Menurut data tersebut, militer Ukraina kehilangan hampir 500 prajurit setiap harinya. Laporan ini juga didukung oleh Mayor Jenderal Ivan Popov, Komandan Pasukan Angkatan Darat ke-58. Popov menyatakan jika seluruh tentara Ukraina yang tewas berasal dari unit khusus yang dilatih dan dipersenjatai oleh negara-negara barat anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara, yakni Denmark, Spanyol, dan juga Inggris. Sementara itu, fakta lain terkuak saat Komandan Resimen Bermotor Khusus ke-141 atau dikenal dengan Ahmad, Mayor Jenderal Abdi Aldunov, juga memastikan kekalahan Ukraina. Meskipun tak menyebutkan jumlah kerugian personal dan juga peralatan, Aldunov mengungkapkan jika serangan besar-besaran militer Ukraina bahkan tak bisa mencapai garis pertahanan independen Rusia. Padahal di sisi lain, Angkatan Bersenjata Ukraina sesumbar menganggap baris terdepan militer Rusia adalah yang paling lemah. Sayang, anggapan itu salah. Sejumlah tank dan kendaraan lapis baja Ukraina hancur lebur. Belum lagi jumlah tentara yang tewas kian menegaskan dan juga kegagalan serangan balik Ukraina. Baris pertama kami yang dianggap paling lemah, kita lihat berapa banyak tank asing yang kendaraan tempur infanteri yang dihancurkan. Artinya, semua peralatan ini mulai menggiling tersandung hanya di baris pertama, ujar Aldunov. Di sisi lain, Aldunov memastikan di baris kedua ada pasukannya yang diklaim tak mungkin bisa ditembus. Bayangkan, kami memiliki eselon 2 yang tangguh di garis pertahanan, yang pada prinsipnya teknik ini dan lawan ini tidak mungkin bisa dilewati. Ini pertanyaan yang tidak ambigu, kata Aldunov dikutip dari FIFA Militer dari kantor berita Rusia, RIA Novosti. Rusia gulingkan tank M113 Amerika Serikat. Sempat jadi kebanggaan Ukraina, kini jadi bulan-bulanan pasukan Putin. Amerika Serikat makin malu karena tak berdaya lawan beruang merah. Kendaraan militer Ukraina buatan Amerika Serikat sedang menjadi bulan-bulanan pasukan Rusia. Pasalnya, kendaraan tersebut telah berubah menjadi besi tua yang tidak berguna, menjadi rongsokan diserang ratusan tentara Rusia. Padahal sebelumnya kendaraan tersebut menjadi andalan bagi militer Ukraina. Kini Ukraina makin terdesak untuk melawan. Sebuah video diunggah oleh akun Telegram Zaporozhye Depan. Lagi-lagi pasukan Rusia berhasil menghancurkan kendaraan hingga senjata Ukraina. Kali ini Rusia mengklaim berhasil menghancurkan kendaraan militer BTR-42 Ukraina. Selain itu, kendaraan lapis baja lacak M113 juga berhasil digulingkan. Banyaknya kiriman senjata yang berhasil dihancurkan Rusia.
menjadi tanda jika kesiapan Rusia makin kuat melawan pasokan dari Barat hingga Amerika yang ingin menghancur leburkan Rusia, namun gagal, malah Ukraina yang jadi korban. Sementara itu, video tersebut dinarasikan bahwa kendaraan Ukraina itu berhasil dihancurkan akibat penembakan pasukan Vladimir Putin. Padahal M113 merupakan kendaraan lapis baja buatan Amerika Serikat yang sangat canggih. Kedua kendaraan tersebut merupakan andalan bagi militer Ukraina saat ini. Namun kini kedua kendaraan tersebut seolah tak ada gunanya lagi. Pasalnya kendaraan tersebut hancur hingga terbalik di dalam sebuah lubang, hingga terlihat sangat mengenaskan. Rudal hipersonik menjadi senjata Rusia melawan ketidakadilan pengadilan internasional atau ICC. Markas ICC menjadi tidak aman semenjak mengeluarkan surat penangkapan kepala presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin. Alhasil, hal ini membuat Uni Eropa jantungan sebab Belanda berada di tidak jauh dengan negara-negara Eropa lainnya yang bisa jadi kena imbas serangan rudal hipersonik beruang merah. Sementara itu diberitakan sebelumnya pihak Uni Eropa berang aksi Rusia yang mengirim rudal hipersonik ke markas Mahkamah Pidana Internasional atau ICC di Den Haag. Aksi Rusia itu merupakan respon dari pihak ICC yang telah mengeluarkan surat penangkapan untuk sang presiden Vladimir Putin. ICC mengeluarkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin bukan tanpa alasan. Orang nomor satu di Rusia itu dianggap melakukan pelanggaran dalam deportasi terhadap ribuan anak Ukraina, sehingga dianggap sebagai kejahatan perang. Dmitry Medvedev, selaku wakil kepala Dewan Keamanan Rusia pun tidak suka dengan surat penangkapan Vladimir Putin yang dikeluarkan ICC Belanda. Tidak ingin malu sekaligus memperlihatkan kekuatan Rusia di mata dunia, Medvedev pun siap mengirim serangan rudal ke markas ICC dengan rudal hipersonik. Hal inilah yang membuat Josep Borrell selaku kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa berang dengan sikap Rusia. Uni Eropa mengamuk dengan ancaman ilegal oleh Medvedev untuk menggunakan kekerasan terhadap Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC dan negara tuan rumah Belanda, tegas Borrell dikutip dari Anadolu. Namun kini terlambat sudah.